Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Nasyanari. Saya dari kelas 814 SMP Negeri 9 Ambon. Di saat ini saya akan menceritakan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda untuk mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Cornelis de Houtman di Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara sesama pedagang Belanda tersebut. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat itu, maka didirikanlah mereka VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan penggabungan dari beberapa pedagang Belanda. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahannya. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis dalam berlalu lintas sebagai tempat perdagangan. Di sana, di tempat kantor dagang VOC, selain kantor dagang VOC, juga terdapat kantor dagang Inggris EIC. Hal ini tidak disukai oleh Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang kedua adalah Jan Pieterszoon Koen, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk mencabut izin kantor dagang Inggris di IC. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta kemudian diubah namanya menjadi Batavia oleh VOC. VOC menjadikan Benteng sebagai tempat pertahanan pusat kantor dagang dan pemerintahan. VOC dapat melakukan semua itu karena VOC memiliki hak oktroi yang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Di antaranya adalah yang pertama, hak mencetak uang, yang kedua, hak memiliki angkatan perang, yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki, yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memaksakan kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara, di antaranya dengan politik adu domba atau divide et impera. Saat terjadi konflik di kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta kontrak monopoli dalam kerajaan tersebut. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC, yang tentunya harga yang sangat rendah. Salah satu siasat adu domba atau divide et impera yang dilakukan oleh VOC yaitu pada saat terjadinya konflik antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone, yang dimana Sultan Hasanuddin merupakan Raja Kerajaan Goa berselisih paham dengan Arung Palaka yang merupakan Raja Kerajaan Bone. VOC memberikan dukungan kepada Kerajaan Bone, sehingga Kerajaan Bone tersebut menang dari Kerajaan Goa. Akhirnya, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Pada akhir abad yang ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Besarnya biaya perang juga menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan.
Sejak tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda dengan sebutan Pemerintah Hindia Belanda. Sekian dan terima kasih.